Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak terasa waktu ibadah saum Ramadan menginjak pada hari ke-17. Mudah-mudahan semua amal yang sudah kita lakukan makbul, mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa dirindukan perjumpaannya nanti pada hari kiamat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah masuk ke makam Baqi disertai dengan beberapa sahabat. Setelah beliau berada di makam Baqi, tiba-tiba Rasulullah menangis dan para sahabat merasa kaget, spontan bertanya kepada Rasulullah, "Ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah memberikan jawaban, "Wadidtu ana ikhwani." Aku rindu, kangen terhadap saudaraku. Para sahabat mengomentari atas pernyataan Rasulullah, "Awalasna ikhwanuna ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah saudaramu wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawablah, "Bukan. Bal antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku." Maka sahabat menimpali atas pernyataan Rasulullah, "Man ikhwanuka ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud saudaramu hai Rasulullah?" Maka Rasulullah memberikan jawaban, "Qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni." Suatu kaum, suatu umat yang datang setelah aku tiada, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Maka sahabat menimpali atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa kaifa ta'rifuhum walam tarauhum, bagaimana engkau bisa mengenal mereka sementara engkau pun belum pernah berjumpa dengan mereka. Maka Rasulullah memberikan sebuah gambaran, bagaimana menurutmu kalau ada sekelompok kuda yang hitam, di tengah-tengah kelompok kuda yang hitam ada beberapa kuda yang putih? Maka sahabat menjawab, "Tentu mudah wahai Rasulullah, karena perbedaan yang sangat kontras antara hitam dan yang putih." Maka Rasulullah memberikan sebuah jawaban terhadap sahabat dengan ayat Al-Quran, "Yauma tajbiyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Nanti pada suatu hari, pada hari kiamat, akan nampak wajah-wajah yang putih cemerlang dan wajah-wajah yang hitam. Wajah yang putih mereka adalah
orang-orang yang berada di atas rahmat Allah, dan sedangkan orang yang wajahnya hitam adalah orang-orang ahli neraka. Mudah-mudahan dengan riwayat ini, apa yang menjadi harapan pada suatu saat kita dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul pernah menangis mengharapkan perjumpaan dengan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, kalau kita atau siapapun orang muslim diminta untuk mendefinisikan tentang Ramadan, maka tentu jawabannya sama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa. Itu karena memang diperkenalkan dari dulu sampai sekarang bahwa Ramadan pasti jawabannya adalah bulan puasa, bulan saum. Padahal kalau melihat kepada ayat, Allah berfirman, Allah memperkenalkan bulan Ramadan bukan dengan saum, tapi dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas bagi petunjuk, wal furqan, dan menjadi pemisah. Jadi Allah memperkenalkan Al-Quran itu adalah bulan Ramadan adalah Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sementara saum itu adalah setelah Al-Quran. Karena adanya kejadian yang sangat mulia, yaitu turunnya Al-Quran, maka di situ ada perintah saum. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat hilal pada awal Ramadan, maka berpuasalah. Kalau menengok kepada kejadian-kejadian yang sebelumnya tentang saum, Rasulullah pernah menemui orang Yahudi di Madinah dan didapati mereka lagi saum. Maka Rasul bertanya, saum apa yang kamu lakukan? Yaitu dilaksanakan pada bulan Muharram tanggal 10. Maka mereka menjawab, kami mengingat nenek moyang kami diselamatkan dari kebiadaban Firaun, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasul memberikan komentar kepada mereka, kami lebih berhak daripada kamu sekalian. Kalau seandainya Allah memberikan usiaku pada tahun yang akan datang, maka aku akan saum pada tanggal 9, yaitu Tasu'a Asyura. Jadi saum itu adalah bentuk syukur. Rasul saum Senin, maka ketika ditanya itu adalah hari kelahiranku, sebagai wujud syukur Rasulullah saum.
Kemudian nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Zakaria, ketika Allah berikan putra, dan itu di situ nadarnya yaitu dengan saum, maka menunjukkan bahwa saum Ramadan ini adalah bentuk syukur kepada Allah, di mana Allah telah menurunkan karunia yang sangat besar, yaitu dengan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Bahkan tidak ada karunia yang paling besar dari seluruh nikmat yang kita terima, yaitu adalah Al-Quran. Sebagaimana yang Allah ungkapkan di surat Yunus surat ke-10 ayat ke-57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Bahwa Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk, dan kalau jadi nasihat masuk dalam hati, itu akan menjadi syifaun, menjadi penawar, menjadi obat hati. Dan Allah juga sebutkan rahmat bagi orang yang beriman. Qul di ayat 58, Qul bifadlillah, katakan oleh Muhammad, itu adalah karunia Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayang Allah, pabidzalika, oleh karena itu, falyaprohu, bergembiralah kamu sekalian. Maka tidak ada satu kegembiraan bagi orang yang beriman kecuali dengan Al-Quran. Maka tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kita merasa bergembira dengan Al-Quran? Apakah kita merasa bahagia dengan Al-Quran? Kadang kita bahagia itu bukan dengan Al-Quran, dengan harta yang melimpah, dengan mobil yang mewah, dengan karir yang sukses. Allah nyatakan dalam Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, Al-Quran itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allah turunkan juga di tempat di tanah suci Mekah. Orang yang menerimanya adalah orang yang mulia. Dan inilah yang Allah sebut syahrun mubarakun, syahrun adim. Maka bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu adalah sebagai maknanya adalah malam yang mulia. Maka tentu ini adalah sebagai pengingat kembali kita untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan Al-Quran, memperbaharui lagi dengan Al-Quran. Maka 3 sikap bagi kaum muslimin terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah 1, tilawah. Yang kedua adalah menjadi ibroh. Yang ketiga tadabbur, Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tadabbur, yang ketiga adalah amal. Tilawah itu bukan hanya kiroah, membaca, menghafal itu top, itu bagus. Tapi kalau dilihat dari sisi makna, tilawah itu artinya mengikuti apa yang kita baca, apa yang kita pahami, maka kita mengikutinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wal qamari idza talaha, dan bulan mengikuti matahari. Tala artinya mengikuti. Membaca itu kiroah hanya sebatas membaca, tapi itu juga tidak menafikan. Tapi yang paling penting adalah kita memahami. Yang kedua adalah tadabbur, di mana Al-Quran bukan hanya sebagai baca atau dibaca,
tapi perlu dipelajari. Tadabbur itu kata dari dubur itu artinya belakang. Yang dimaksud artinya hayati dari awal sampai kita akhirnya mendapatkan pelajaran. Dan yang ketiga adalah menjadi mendekatkan dengan Al-Quran itu, yaitu dengan amal. Apalah artinya paham, apalah artinya bacaan, tapi jauh dari amal. Maka yang dituntut adalah bagaimana kita bisa mengamalkan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini dan bertepatan dengan 17 Ramadan Nuzulul Quran, kita mengingatkan kembali, memperbaharui kembali kesadaran kita terhadap Al-Quran. Kenapa umat sekarang lemah? Pernah ada sebuah riset penelitian di mana sejauh mana umat Islam perhatian terhadap Al-Quran. Sebuah universitas Islam di Jawa Barat yang paling besar mencoba menguji mahasiswa, calon mahasiswa baru, disuruh menulis surat Al-Fatihah yang jumlahnya 1000 lebih, yang benar hanya 10% saja. Itu pun tidak mencapai 10%. Menulis surat Al-Fatihah dari mulai Bismillah sampai Waladhdallin, itu 10% yang benar dari sekian, menunjukkan bagaimana lemahnya. Ini adalah membuat kesadaran bagi kita bagaimana mendekatkan kembali generasi-generasi umat Islam kepada Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bukan tidak mau panjang, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan dengan ayat yang Allah berikan menjadi pengingat bagi kita semua. Atas segala perhatiannya saya haturkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Yang benar adalah dari Allah, yang salah adalah dari saya sendiri. Mudah-mudahan memaafkan, bagi Allah memaafkan saya, kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini bukan hanya sebatas saum tanpa Al-Quran itu tidak memberikan makna apa-apa. Aqulu qauli hadza, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.